Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan kita seperti biasa selama virus corona ini berlangsung. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Ari Fauzi, dari kelas 1 Ilmu Komunikasi P, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mahasiswa UIN Suskario. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan dakwah saya dengan tema 3 hal penting mengapa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Para hadirin sekalian, kita semua pastilah memiliki kedua orang tua yang terdiri dari seorang bapak dengan seorang ibu. Maka dari itu wajib hukumnya bagi kita untuk berbakti kepada keduanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Dan apabila di antara keduanya ataupun kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau sekali-kali mengatakan perkataan kepada keduanya, dan janganlah engkau bentak ke mereka, dan katakanlah perkataan mulia kepada mereka. Itulah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, para audiens sekalian, saya akan membahas 3 hal penting mengapa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Pertama, mengenai jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya. Ada banyak sekali jasa dan pengorbanan orang tua kepada kita anaknya yang tidak bisa kita hitung melalui jari kita dan melalui apa saja yang ada di dunia ini. Seorang ibu telah berjasa mengandung anaknya selama 9 bulan lamanya. Dan seorang ibu jugalah yang telah berjasa melahirkan kita ke dunia dengan rasa sakit yang amat luar biasa dan bertaruh nyawanya. Bukan hanya itu saja pengorbanan dari seorang ibu. Ia jugalah yang merawat kita dari kecil yang tidak pandai apa-apa hingga kita bisa menjadi besar seperti ini. Dan masih banyak lagi jasa seorang ibu kepada anaknya. Jasa seorang bapak tidak bisa disampingkan dari seorang ibu. Seorang bapak juga sangat berjasa kepada kita anaknya. Seorang bapaklah yang mencari nafkah untuk keluarga dan anaknya, agar anaknya dapat tumbuh sehat dan bahagia. Tidak jarang seorang ayah harus menahan rasa sakit akibat kesusahannya dalam mencari nafkah. Bahasan yang kedua, alasan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada banyak sekali alasan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Alasan yang pertama, karena jasa dan pengorbanan mereka kepada kita anaknya, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Alasan kedua, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua tanpa alasan. Tentu sebagai umat yang baik dan taat kepada agama, kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dengan alasan yang telah disampaikan tersebut, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Pokok bahasan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Pertama, buatlah hati orang tua menjadi senang, tenang, dan bahagiakan mereka. Kedua, turutilah nasihat dan perintah kedua orang tua. Ketiga, ini adalah cara paling mudah untuk berbakti kepada orang tua, yaitu selalu mendoakan kedua orang tua di setiap sholat dan setiap ada waktu kesempatan untuk mendoakan mereka.
Mudah-mudahan dengan kita selalu mendoakan orang tua, kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Para audiens sekalian, itulah 3 hal pokok mengapa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, tidak ada lagi alasan untuk kita sebagai seorang anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dengan selalu menyenangkan hati orang tua dan bahagiakan kedua orang tua kita. Baiklah, cukup sekian dakwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.